Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan IPA dan SPDP ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ke materi ya. Ini anak-anak kita belajar tema 1, subtema 3, IPA dan SPDP. IPA ini berkaitan dengan penyakit dan kelainan pada alat gerak manusia. Di sini akan Bu Elmi bahas tentang penyakit dan kelainan pada alat gerak. Yang nomor 1, ada retak atau patah tulang. Gambarnya seperti ini. Retak atau patah tulang. Retak atau patah tulang ini dapat disebut dengan fraktur. Fraktur adalah kondisi ketika tulang menjadi retak, pecah, atau bahkan patah, sehingga mengubah bentuk tulang itu. Penyebab patah tulang adalah tekanan yang kuat ke arah tubuh yang tidak dapat ditahan oleh tulang, seperti cedera akibat kecelakaan. Yang kedua, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Di sini anak-anak bisa lihat di gambar yang paling kiri. Ini kondisi tulang belakang yang normal. Yang kedua, lordosis. Lordosis itu tulang belakang bengkok ke belakang. Yang ketiga ada kifosis. Kifosis tulang belakangnya bengkok ke depan, membungkuk kifosis itu. Dan skoliosis bentuk tulang belakangnya S. Nah, kita bahas satu persatu. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung berlebihan ke samping. Lordosis, kelainan tulang belakang yang menyebabkan kelengkungan berlebihan pada punggung bagian bawah. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang membuat punggung atas menjadi membulat ke depan secara berlebihan. Kifosis ini sering kita jumpai pada orang-orang tua yang membungkuk. Nah, mereka yang berjalan membungkuk itu mengalami kifosis. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis adalah suatu penyakit yang menimpa anak-anak saat terjadi proses pelunakan dan kelemahan pada tulang yang diakibatkan adanya defisiensi vitamin D yang berkepanjangan. Penyakit ini membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O dan huruf X. Nah, untuk kaki normal itu gambarnya seperti ini, lurus. Untuk kaki yang berbentuk O, ini ya anak-anak O. Dan ini untuk bentuk kaki yang berbentuk huruf X. Selanjutnya ada osteoporosis. Pasti anak-anak sering kan mendengar apa itu osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya, sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Osteoporosis ini dikenal sebagai penyakit sunyi atau silent disease, sebab pengidap tidak merasakan gejala apapun sampai kecelakaan seperti terpeleset atau jatuh menyebabkan patah tulang. Nah, di sini ada gambar normal bone. Normal. Ini tulang yang normal, kan padat kan anak-anak, dan yang ini yang mengalami osteoporosis mulai keropos. Ya, osteoporosis bisa disebut dengan pengeroposan tulang. Nah, apa sih penyebab gangguan kesehatan alat gerak tadi? Ada bermacam-macam penyebabnya ya. Ini kadang-kadang juga Bu Elmi lakukan, seperti membaca buku dengan
Yang pertama ada membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, kelima poin tadi merupakan penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada alat gerak. Selanjutnya kita masuk ke SPDP. SPDP kita akan membahas yang namanya komik. Pasti anak-anak tahu kan apa itu komik. Bahkan anak-anak pasti ada yang memiliki. Komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna seperti dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut terdapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Nah, ini contoh komik. Di sini ada dua orang yang dinamakan balon-balon kata, yaitu yang bulat-bulat ini anak-anak. Ini namanya balon-balon kata. Ciri-ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, dapat bersifat kepahlawanan. Yang ketiga, proporsional. Proporsional itu teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana. Yang kelima, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Dan yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Terus, gimana sih langkah-langkah membuat komik? Ya, di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kita menentukan tema dan judul komik terlebih dahulu. Yang pertama, pasti menentukan tema. Yang kedua, ya, membuat sketsa. Sketsa ini menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Kemudian memberikan tinta atau penegasan garis. Ditebalkan menggunakan tinta yang lebih tebal. Yang keempat, memberi warna. Jadi, gambar-gambarnya dihias, boleh itu hitam putih atau berwarna-warni. Yang kelima, membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balok kata di dekat gambar tokoh. Ya, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Silahkan kerjakan tantangan dari Bu Elmi. Sampai jumpa.